bener juga gue mah seneng aja alhamdulillah gitu. Makanya gue chattingan sama Eva udah bisa ngomong alhamdulillah, berarti bener dong ya kan. Eva bahasnya sekarang udah alhamdulillah, udah bismillah, berarti bener. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, so far kalau hubungan gue sama Eva tuh sebenarnya udah sahabatan lama. Gue kenal Eva udah lumayan lama, mungkin tahun 2014-15an. Dan memang kita sering traveling bareng kan, jadi emang lumayan intens deket gitu kan. Dan pas gue dengar kabar ini ya, gue sih turut bahagia lah ya atas pernikahannya mereka. Dan gue make sure kan ini bener nggak sih. Nah, gue telepon Eva, gue juga WhatsApp Eva, dan jawabannya Eva memang benar adanya pernikahan antara Eva dan Mas Kiwil gitu. Dan gue ngucapin selamat di situ gitu kan. Ya gue happy aja sih, terlepas dari di luar pemberitaannya gimana, atau misalkan hubungannya Mas Kiwil dengan istrinya seperti apa, itu bukan ranah gue untuk bicara. Cuman gue kalau di sini kapasitas gue karena gue sahabatnya Eva, ya udah gue happy aja sih buat Eva gitu. Finally akhirnya Eva menikah lagi gitu. Karena kan Eva juga sempat gagal di pernikahan pertama. Itu kapan sih kok tepatnya tuh? Ya pas kemarin beritanya muncul, ya sebelum itu berarti sebelum beritanya muncul udah rame ya. Gua aja taunya dari berita jujur, karena memang itu kayaknya private banget akad nikahnya, jadi kayak gua nggak tahu juga. Tapi akhirnya pas gue liat media, gue ucapin selamat dan dia pun mengiyakan memang adanya pernikahan gitu. Sorry. Yang lo tahu itu berarti secara akad dong? Akad yang gue tahu udah melakukan akad nikah gitu kan. Dan apa namanya, gue ucapin selamat dan dia mengiyakan gitu. Dan gue juga sempet kayak ngucapin selamat, terus gue isengin ntar kalau misalnya gue tiba-tiba ada wartawan gini-gini itu bagaimana nih gitu kan. Kan mau resepsi nih ceritanya gitu kan. Karena juga memang Eva dulu sebelum ada pernikahan ini dia sempat bilang, Beb, kalau memang nanti aku sampai nikah lagi, aku mau kamu sebagai MC-nya gitu. Makanya gue bercandain, berarti bentar lagi gue nge-MC resepsi dong gini-gini. Dan gimana nih gue jawabnya, apa kalau ada yang nanya ya bilang aja Eva emang udah mengiyakan. Dan Eva bilang ke gue memang adanya pernikahan, memang ada upacara akad nikah sih, tapi secara sederhana aja. Kok dibilang cara akad nikah? Itu cara Islam deh. Ya kalau ngomongin akad mungkin iya ya, karena akad sih gitu. Jadi memang dan di sosial medianya Eva juga kan diposting kan dia pakai kebaya, ada Mas Kiwil di sebelahnya dengan secara adat Islam gitu. Ada diposting kan fotonya. Jadi memang udah bukan rahasia umum lagi sebenarnya, memang di sosial medianya Eva pun dia mempublish gitu. Tapi setahu kamu sepertinya bukan sih? Iya, tapi gini, setahu gue tuh Eva memang bilang lagi dekat sama seseorang. Dan sebelum adanya berita ini memang Eva di tahun 2020 ini pas lagi pandemi kan kita sering ngobrol, komen-komenan, chatting-chattingan. Dia bilang nih, kalau aku mau menikah lagi, dan kalau misalkan aku nikah ya Beb, kamu MC-nya Beb ya, dia bilang gitu. Iya, oh iya siap laksanakan, dia bilang gitu. Karena setahu gue juga memang Eva kan udah lumayan lama tuh jedanya dari dia pernikahan pertama, dan dia sibuk berkarir ya kan, sibuk usaha bisnis juga gitu. Dan selama dia berhubungan dengan seseorang ini tuh kayak kita sebagai sahabat-sahabatnya tuh malah nggak tahu sosoknya siapa gitu. Tiba-tiba muncul seperti ini ya kita ngucapin selamat aja gitu dengan aras pernikahannya Eva dan Mas Kiwil gitu. Menurut kamu sebagai sahabat, ini serius nggak sih pamannya doang? Ya jangan bilang nggak serius, tapi kita harus mendoakan serius lah apapun itu yang terjadi, apapun itu hubungan Mas Kiwil dengan istri pertamanya itu menjadi ranahnya Mas Kiwil, itu haknya Mas Kiwil dan Eva. Kalau gue sebagai sahabatnya Eva ya gue seneng aja gitu, akhirnya sahabat gue nikah lagi, karena kan dia dulu sempat gagal juga dan akhirnya menikah lagi. Dan ya happy aja, namanya kita punya sahabat menikah, dia bahagia kita bahagia. Terlepas dari pemberitaan di luar gimana, itu bukan ranah gue untuk ngomong, karena memang itu kan pribadi, ranah privasinya mereka berdua antara Eva dan Mas Kiwil ya gitu, dan juga keluarga dari istrinya Mas Kiwil. Jadi kayak kalau gue sih happy aja sebagai sahabat, dan gue mendoakan ya ini beneran serius nikah, karena memang Evanya juga sudah mengiyakan memang adanya pernikahan, akad nikah, dan memang udah dipublish juga di sosial medianya Eva gitu. Setahu kamu kan awalnya ya, Eva Belisima dan Mas Kiwil itu beda agama kan ya. Nah,
Jadi apakah ini Eva jadi mualaf yang kamu tahu? Terlepas beritanya Eva jadi mualaf, kayak kalau gue sih pribadi apapun yang Eva lakukan gue support ya kan, mau dia akhirnya jadi mualaf ya alhamdulillah. Kalau memang gimana juga itu urusan pribadinya Eva, karena memang kalau ngomongin soal agama kan sensitif ya, itu dia akan menjadi tanggung jawab dia dan dengan Tuhan gitu kan. Kalau memang beritanya benar juga gue mah seneng aja alhamdulillah gitu. Makanya gue chattingan sama Eva udah bisa ngomong alhamdulillah, berarti bener dong ya kan. Eva bahasanya sekarang udah alhamdulillah, udah bismillah, berarti bener. Dan gue dalam hati seneng aja gitu, oh memang ini serius adanya, dan memang benar-benar kayak Eva-nya juga mungkin cinta sama Mas Kiwil, Mas Kiwilnya juga cinta sama Eva, dan kelihatan mukanya juga ya kan serasi gitu kan. Juga mungkin ini yang dinamakan jodoh gitu, kita nggak pernah tahu kan, dan akhirnya memang berjodoh gitu. Terus nggak saat ada kalau kamu ngomong gitu, gue ngomong ini mau jadi Islam atau siapa? Enggak, Eva nggak sempat ngomongin tentang itu, cuman Eva di tahun ini memang ngomong nih, Beb, kayaknya aku pingin nikah lagi deh. Pokoknya someday entah kapan aku nikah, dia bilang gitu. Bukan tahun ini ya, berarti dia ngomongnya tahun ini tuh entah kapan nikahnya nih. Gue nggak tahu nih entah kapan nikahnya. Tapi dia udah ngetek gue. Pokoknya kalau aku nikah, kamu ya MC-nya Beb ya. Dia udah bilang gitu nih, udah bilang seperti itu. Makanya ya udah gue mah happy aja. Nah pas denger ini ada berita pernikahannya Mas Kiwil dan Eva, ya gue sempet kayak kaget. Tapi gue happy juga. Oh ini ternyata yang Eva selama ini sembunyikan dari kita semua gitu kan, yang dia curhat-curhat atau apa gimana tuh, ternyata inilah sosoknya gitu kan ya. Terlepas dari itu semua ya, balik lagi kita sebagai teman sahabat happy aja. Dan pas gua singgung bentar lagi resepsi dong kan, akadnya udah nih. Nah dia bilang sih mereka berdua belum tahu kapan gitu, belum tahu seperti apa ya, mungkin akan adanya resepsi tapi belum tahu kapannya gitu. Cuman kalau Eva ngomong pingin menikah dan ngebooking gue sebagai MC-nya udah lama nih, di tahun ini, di tahun 2020 ini, selama pandemi ini kan kita sering chat-chatan gitu. Dan akhirnya terjadi akad nikahnya kemarin kan, di bulan-bulan awal Desember atau akhir November gitu. Kamu nyangka nggak kalau sosok yang diceritain Eva itu adalah Mas Kiwil? Nggak nyangka sumpah, karena setahu gue tuh tipikal Eva tuh ya pribadi yang nggak gampang deket sama cowok juga. Karena dia fokus kerja, dan dia kan single parent, single mother ya. Jadi kayak dia fokus kerja, dia orangnya hebat, entrepreneur sukses, dan juga karirnya juga merambah ke dunia nyanyi juga. Setahu gue dia off airnya lumayan banyak juga. Dan kemarin kan sempat ada berita rumor tuh dia juga deket sama Chris Hatta, deket sama siapa gitu kan. Ya itu kayak gue nanya nih, gimana Fa deketnya ya, hanya sekedar deket aja, berteman aja. Akhirnya ini yang bener-bener kaget tuh, Mas Kiwil menikah. Oh udah menikah nih. Kalau udah ngomongin menikah kan berarti bukan hal yang bercanda dan sembarangan kan. Udah menikah, adanya pernikahan secara akad nikah gitu kan, dengan Eva menggunakan kebaya, Mas Kiwil juga menggunakan peci. Jadi kayak ya kita bisa membayangkan itu pernikahan seperti apa. Cuma kalau ditanya Eva jadi mualaf, gue nggak tahu. Itu nanti bisa tanyakan ke Eva atau ke Mas Kiwil, nanti mungkin mereka juga mau preskon, gue masih nggak tahu. Cuman gue mah happy aja. Congratulations untuk Eva dan Mas Kiwil, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, bahagia selalu, itu aja sih. Kok kita nggak sih kenapa kok kesannya diem-diem gitu, nggak dikejar wartawan? Mungkin kesannya diam-diam karena mungkin ini kan satu pandemi juga kali ya, pandemi nggak boleh rame-rame kan, jadi mereka bikin acara privasi, dan kita pun sebagai sahabat-sahabatnya nggak ada yang diundang, jujur dia hanya ngundang keluarga besar, keluarga dekatnya aja dan kemarin juga pas honeymoon juga kan di Lombok dia bersama keluarga besarnya Eva kan. Mungkin itu karena pandemi kali ya, nggak boleh adanya keramaian, dan mungkin juga pingin ngasih surprise juga ke teman-temannya, ke sahabat-sahabatnya, ataupun ke semua orang, dan akhirnya Eva publish gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Cuman kenapa diam-diam dan tiba-tiba, ya gue sih nggak tahu, tapi setahu gue memang hubungan mereka Eva dan Mas Kiwil memang intens gitu kan, dari dulu gitu, setahu gue. Cuman gue nggak tahu nih kalau sosoknya yang didamba-dambakan Eva tuh yang Eva bicarakan itu adalah Mas Kiwil gitu ternyata gitu, karena setahu gue memang mereka udah kenal juga di dunia entertain gitu kan. Itu udah lama deketnya? Udah lumayan lama kayaknya Mas Kiwil dan Eva tuh kenal, karena mungkin beberapa off air ketemu, beberapa acara ketemu gitu kan. Tapi ya akhirnya diseriusin dan menikah sama Mas Kiwil, gue nggak tahu nih, oh ternyata Mas Kiwil lah sosok pujaannya hatinya Eva gitu. Oke, doain dong buat Eva dan Mas Kiwil. Ya sekali lagi saya Richard Ricardo sebagai sahabatnya Eva, dan ditunggu juga nih yang Eva pernah janji mau menjadikan Richard Ricardo sebagai MC pernikahannya, siap sekali dengan Mas Kiwil. Pokoknya membuat kalian berdua sakinah mawaddah warohmah, sehat selalu, bahagia selalu, dan benar-benar long lasting nih.
dan apa yang benar-benar memberikan aura ataupun energi positif lah buat buat sahabat, keluarga dan lingkungan sekitarnya gitu. Dan nanti kita tunggu kelanjutannya, klarifikasi dari Mas Kiwil dan juga Eva gitu. Pokoknya selamat, congratulations Eva, bahagia, happy for you. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.